Gencarnya himbauan pemerintahan kepada para kepala sekolah baik negeri maupun swasta untuk tidak menahan kelulusan siswa atau ijazah apapun alasannya, khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Sangat ironis di dunia pendidikan era pemerintahan Jokowi dengan Menteri Pendidikannya Mas Nadiem Makarim masih ada saja sekolah-sekolah yang melakukan praktek penahanan ijazah dengan berbagai alasan, salah satunya belum melunasi kewajiban siswa dalam pembayaran uang pembangunan, uang iuran bulanan SPP, atau jenis pembiayaan administrasi lainnya. Kejadian ini kerap terjadi di hampir semua lapisan pendidikan mulai dasar, menengah dan tinggi. Ini sudah jelas-jelas akan mencederai nilai luhur Pancasila dan Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 di Aman Undang-Undang mengatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu yang akan bisa mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia dan negara berkewajiban menjamin pendidikan bagi setiap warga negaranya. Ini tentunya dengan banyaknya para pihak oknum sekolah yang masih menahan ijazah ini jelas-jelas bertentangan dengan program Presiden Jokowi dalam memajukan dunia pendidikan. Pemerintahan Presiden Jokowi sejak tahun 2020 sudah menaikkan dana BOS reguler dan melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani didampingi Menteri Pendidikan Nadiem Makarim mengumumkan kenaikan kembali dana BOS reguler di tahun 2021. Ini dialami oleh warga salah seorang siswa di Kabupaten Bandung. Kejadian terjadi penahanan ijazah seorang siswa kelas 12 jurusan IPA 2 Sekolah SMA Negeri 1 Ciwidey, Kabupaten Bandung Provinsi. Salah seorang siswa SMA N1 Ciwidey, Hilmi, mengatakan sebagai alumni lulusan SMA N1 Ciwidey angkatan tahun 2020. Sampai saat ini dia dinyatakan lulus namun ijazah belum dipegang karena ditahan pihak sekolah dikarenakan belum membayar uang pembangunan dan uang iuran bulanan SPP sebesar Rp175.000. Menurut Hilmi, dia pernah datang ke sekolah meminta ijazah itu diberikan, bahkan minta fotokopi ijazah tersebut luput pihak sekolah tidak memberikan, padahal pihaknya meminta fotokopinya hanya untuk pergunakan syarat mengikuti les bahasa Inggris. Pihak sekolah tetap kekeh harus bayar dulu atau dilunasi baru diberikan. Adapun Hilmi belum bisa membayar uang pembangunan dan uang iuran bulanan SPP dikarenakan keterbatasan ekonomi. Pihak sekolah malah terus menyarankan untuk segera melakukan pembayaran uang pembangunan dan iuran bulanan SPP agar ijazah diberikan tanggap. Gencarnya himbauan pemerintahan kepada para kepala. Boleh panggil saya Hilmi aja ya. Hilmi. Iya. Nah, Hilmi itu IPA berapa? IPA 2. IPA 2 ya. Jadi SMA 91 Ciwidey. Ciwidey. Berarti kelulusannya tahun berapa tuh? 1920 ya, tahun 2019 2020. 2020 ya. Nah, sampai sekarang belum menerima ijazah. Belum. Alasannya apa tuh? Uang pembangunan sama SPP. Uang pembangunan berapa? Nah kalau itu saya kurang tahu, orang tua saya yang tahu. SPP per bulannya berapa? SPP 175 per bulan. 175. Sudah pernah datang ke sekolah? Waktu itu pernah pokoknya pernah sekali ke sekolah, cuman dia tuh bilang katanya ya harus cepet-cepet bayar uang bangunan biar ijazah bisa diambil. Itu Deden datangnya bulan berapa itu? Tahun berapa? Udah lama sih, udah pas waktu saya mau daftar ke les komputer itu. Dia butuh ijazah katanya. Ya saya minta dia butuh fotokopian ijazah atau surat kelulusan. Saya minta ke sekolah dulu aja, kalau saya minta fotokopiannya aja lah gitu kan. Soalnya ya saya belum mampu buat bayar uang pembangunan. Jadi dia bilang katanya ya harus cepet-cepet dibayar katanya. Yang itu pas dia bulan 7 atau bulan 8 gitu, atau bulan berapa datangnya ke sana? Saya itu lupa soalnya udah agak lama juga. Tahun 2020-an. 2020-an ya. Itu yang bilang itu siapa yang harus bayar dulu itu? Saya lupa deh. Soalnya di mana ya? TU atau apakah bendahara atau apakah kesiswaan? Nama lengkapnya kira-kira ingat nggak?
lupa saya lupa sih, kebanyakan ya guru yang di sana saya udah lupa sih, udah beberapa tahun. Oh, tapi intinya mah itu yang ngaji itu dari guru ya. Iya. Oke. Dengan permasalahan yang terjadi ini diharapkan menjadi evaluasi pihak pemerintah pemangku kebijakan, terlebih mulai dari Kepala Cabang Dinas Wilayah 8 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Menteri Pendidikan untuk turun mengambil sikap menuntaskan masalahan hal seperti ini terjadi lagi penahanan ijazah siswa dimanapun di dunia pendidikan Indonesia negara tercinta ini. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, kontributor Berita 7 Lot Bahtiar Sigalingging dan Memwida mengabarkan. Dengan permasalahan yang terjadi ini diharapkan